أكبر لا Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa man ahabbahu littiba'i bidinihi qawi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi hadana sabihi ila siratim mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil muqam at-tanzil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan Al-Faqih untuk mengajak para jemaah sekalian, khususnya di Al-Faqih sendiri, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan terakhir terjadi beberapa musibah yang melanda negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir yang tentunya mengakibatkan hilangnya nyawa dan rusaknya beberapa fasilitas. Kejadian tersebut membuat kita semua prihatin dan sedih atas musibah yang menimpa terhadap saudara-saudara kita yang menjadi korban. Saudara-saudara kita yang meninggal akibat bencana tersebut mencapai ratusan korban meninggal dunia. Rumah-rumah penduduk dan fasilitas umum juga mengalami kehancuran. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua untuk membaca daripada kalimat istirja ketika terjadi musibah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Allah menjadikan bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat tarji ketika terjadi musibah akan mendapatkan rahmat dan anugerah
demikian pula Allah akan memberikannya pahala dan pengganti yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait musibah gempa bumi. Nabi dalam riwayat Mushab bin Abu Saibah diceritakan dari Hafiz, dari Lais, dari Sa'ad, beliau menyatakan kota Madinah pernah mengalami goncangan di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum yasta'tibukum fa'atibu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengikatkan kalian, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi yang terjadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam kitab Istidad, yang mana Madinah pernah terjadi gempa di masa Umar radhiyallahu anhu hingga pagar bergerak. Kemudian Umar berdiri dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Qala ma asra'a ma ahadathtukum wallahi la zin'adat la akhrujanna min baini adhurikum." Betapa cepatnya apa yang telah kalian perbuat, demi Allah, jika gempa terjadi lagi, maka saya akan keluar dari sisi kalian. Dalam menganalisis masalah terjadi gempa bumi, Sayyidah Aisyah sebagaimana dikutip Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ketika masyarakat telah menghalalkan zina, ketika masyarakat meminum minuman keras, Allah akan memerintahkan bumi untuk gempa. Jika mereka bertobat, gempa akan berhenti. Namun jika mereka tidak bertobat, maka gempa bumi akan menghancurkan dan meluluh lantakkan mereka. Anas bertanya, apakah ini hukuman wahai ummul mukminin? Ini adalah rahmat, ini adalah berkah dan nasihat pelajaran bagi orang mukmin dan azab bagi orang kafir. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langkah bijaksana dalam menyikapi bencana dan musibah yang menimpa saudara kita? Yang pertama adalah sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, kita harus saling membantu sesuai dengan kemampuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min qurbatan min qurbi dunya, nafassallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yasara ala muhsin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi." Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslimin, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama menolong saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
jika mampu untuk memberikan bantuan harta benda, mari kita sisihkan sebagian harta benda untuk mereka. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kita atau keluarga yang menjadi korban bencana, kita minimal berempati dan berduka atas kejadian tersebut. Karena itu, mari kita bantu mereka sesuai dengan kemampuan. Ingat, lebih baik kita membantu daripada dibantu. Lebih baik kita memberi daripada diberi. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allah akan memudahkan segala urusan kita selama meringankan beban saudara yang membutuhkan. Yang kedua adalah sabar. Makna asal dari sabar adalah menahan. Secara syar'i pengertian sabar sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Badi, sabar adalah menahan diri dari menggerutu, menahan lisan daripada mengeluh, dan menahan anggota badan daripada menampar pipi, merobek-robek baju dan sesabahannya. Jadi sabar tidak hanya di pikiran, namun juga di hati dan anggota badan kita. Yang ketiga adalah menyikapi terjadinya musibah gempa bumi. Kita harus rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inna izamal badal ma'a izabil bala wa inna Allaha idza habba qauman ibtila faman rajul falahu radha wa man sakhita falahu sakhط. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan besarnya ujian. Sesungguhnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Siapa yang ridho, ia akan mendapatkan ridho Allah. Siapa yang membencinya, ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menghentikan musibah gempa bumi? Sebagai manusia biasa, kita harus introspeksi diri dan evaluasi diri untuk segera bertobat dari segala dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bencana alam adalah peringatan Allah bagi kita semua. Peringatan untuk meningkatkan ketakwaan, peringatan untuk meninggalkan segala dosa-dosa, dan peringatan agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat, kawasan Jawa Timur seperti Tenggara, Banyuwangi, Blitar dan daerah lainnya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menghadapi semuanya. Semoga gempa yang terjadi menjadi terakhir yang terjadi di negeri kita ini, Indonesia yang kita cintai. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negara yang aman dan selamat dari segala musibah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihamdillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh
المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله والبقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا قوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم رحمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما جعر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله